Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rizka Nadiatur Rohmah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Standar Nasional Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan. Nah, apa sih definisi dari Standar Nasional Pendidikan itu? Standar Nasional Pendidikan adalah seperangkat kriteria, pedoman, dan indikator yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 4 Tahun 2022 untuk memastikan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi, Standar Nasional Pendidikan ini adalah kerangka acuan yang digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia untuk memastikan kualitas dan kesetaraan pendidikan di seluruh negara. Nah, standar ini memberikan pedoman yang jelas bagi sekolah dan tenaga pengajar untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Nah, jadi Standar Nasional Pendidikan ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan ini disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Nah, standar ini tuh mencakup berbagai aspek penting dalam pendidikan, termasuk kurikulum, penilaian, guru, sarana dan prasarana, serta manajemen pendidikan. Jadi, Standar Nasional Pendidikan ini tuh bertujuan untuk menciptakan keseragaman mutu pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Dengan adanya standar ini, diharapkan setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa memandang lokasi atau jenis sekolah yang mereka ikuti. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini memiliki 8 standar, yaitu diantaranya isi. Standar ini menetapkan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam berbagai mata pelajaran. Standar isi ini mencakup pemahaman konsep, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Atau standar isi juga bisa disebut sebagai kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan yang pertama ada muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kedua konsep keilmuan, dan yang ketiga jalur jenjang dan jenis pendidikan. Lalu yang kedua ada standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pengajar. Nah, jadi standar proses ini mencakup penyusunan rencana pembelajaran, penggunaan media dan teknologi, serta keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada standar proses ini meliputi yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Apa sih perencanaan pembelajaran itu? Yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pendidik untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar itu, seperti modul ajar dan RPP. Lalu yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian yang ketiga ada penilaian proses pembelajaran. Nah, pada penilaian proses pembelajaran ini seperti pada pertengahan semester seperti UTS dan seperti penilaian akhir semester. Lalu yang ketiga ada standar penilaian. Standar penilaian ini menetapkan prosedur dan kriteria penilaian yang adil dan objektif. Atau bisa juga disebut standar penilaian pendidikan, yaitu standar yang berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar siswa.
Nah, jadi standar penilaian pendidikan ini yaitu kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Mekanisme penilaian ini meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Nah, jadi standar penilaian ini mencakup berbagai bentuk penilaian seperti tes, tugas, dan observasi, serta pemanfaatan hasil penilaian untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Nah, pada standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Lalu yang keempat ada standar kompetensi lulusan. Standar ini menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu. Jadi, standar kompetensi lulusan ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diharapkan peserta didik kuasai. Standar kompetensi lulusan ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, jadi standar kompetensi lulusan yang diterapkan pada sekolah swasta dan sekolah negeri terdapat sedikit perbedaan, dikarenakan ada kepentingan sekolah swasta dalam memberikan ciri khusus terhadap memiliki keahlian tertentu bagi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Oleh karenanya, sekolah swasta yang memiliki ciri khas tertentu yang akan dikejar oleh peserta didik dan akan dapat menarik minat belajar siswa pada sekolah yang memiliki kelebihan dan produk unggulannya. Lalu yang keenam ada standar sarana dan prasarana. Standar ini berkaitan dengan fasilitas fisik dan non-fisik yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Demi berlangsungnya proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman. Dalam standar ini diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Sarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku atau sumber belajar lainnya, perlengkapan habis pakai, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Prasarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha,
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, kantin, tempat olahraga, tempat ibadah, dan ruangan lain yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Standar sarana dan prasarana ini ditentukan dengan beberapa prinsip. Yang pertama ada menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Lalu yang kedua, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Yang ketiga, ramah terhadap penyandang disabilitas. Dan yang keempat, ramah terhadap kelestarian lingkungan. Nah, yang ketujuh ada standar pengelolaan. Standar ini menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan sekolah yang efektif. Nah, jadi standar pengelolaan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam rangka menjalankan kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi, standar pengelolaan ini mencakup rencana tata cara pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan dengan tujuan agar efisiensi kegiatan pendidikan dapat tercapai. Pada standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, yang kedua standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan yang ketiga ada standar pengelolaan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber data yang tersedia di satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh yang pertama Kepala Satuan Pendidikan, yang kedua pemimpin perguruan tinggi, yang ketiga komite sekolah atau madrasah, yang keempat pemerintah pusat, dan yang kelima pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu yang terakhir ada standar pembiayaan. Standar ini berhubungan dengan pengelolaan keuangan sekolah. Pada standar pembiayaan ini mencakup alokasi dan penggunaan dana pendidikan secara transparan dan efisien. Atau standar pembiayaan juga merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Proses pendidikan bisa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada biaya investasi. Yang termasuk dalam biaya investasi adalah penyediaan sarana dan prasarana, biaya untuk pengembangan sumber daya manusia, dan biaya untuk modal kerja tetap. Lalu yang kedua ada biaya personal. Yang termasuk dalam biaya personal yaitu biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga ada biaya operasi. Biaya operasi yaitu gaji serta tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, perlengkapan habis pakai, termasuk juga biaya listrik, air, koneksi internet, dan sejenisnya. Nah, mengapa sih sekolah harus menerapkan standar nasional pendidikan? Nah, standar nasional pendidikan ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sekolah harus menerapkan standar ini. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan. Standar nasional pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan mengikuti standar ini, sekolah dapat memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Lalu yang kedua ada keseragaman mutu. Dengan menerapkan standar nasional, setiap sekolah di Indonesia memiliki pedoman yang sama dalam mengatur kurikulum, penilaian, dan proses pembelajaran. Hal ini menciptakan keseragaman mutu pendidikan di seluruh negara, sehingga peserta didik mendapatkan pendidikan yang setara. Kemudian yang ketiga ada penyelarasan dengan tuntutan global. Standar nasional pendidikan juga membantu sekolah untuk menyelaraskan kurikulum dan pembelajaran dengan tuntutan global.
Dengan menerapkan standar yang relevan, siswa akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan global, sehingga mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. Lalu yang keempat ada peningkatan profesionalisme tenaga pengajar. Standar Nasional Pendidikan juga mencakup standar bagi tenaga pengajar dan guru. Hal ini mendorong peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran. Dengan adanya standar ini, guru diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas. Lalu yang kelima ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Standar Nasional Pendidikan juga memberikan kerangka evaluasi yang sistematis. Dengan mengikuti standar ini, sekolah dapat melakukan evaluasi diri secara teratur dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hal ini mendorong siklus perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sekian penjelasan materi mengenai Standar Nasional Pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.